Ya, untuk kali ini kita akan memperkenalkan atau kita akan men-setting sebuah access point, tapi access point ini kita akan gunakan dia tidak sebagai access point, tapi kita akan pergunakan dia sebagai WiFi extender atau WiFi repeater. Fungsinya adalah untuk memperkuat sinyal WiFi yang sudah terlalu jauh, sementara klien kita lebih jauh dari itu, jadi kita membutuhkan satu repeater. Nah, tapi pertanyaannya banyak sekali yang komentar, gimana caranya membuat WiFi repeater yang dia support terhadap MikroTik. Jadi kan tidak semua WiFi repeater itu bisa support MikroTik, artinya dia support untuk menggunakan voucher seperti ini nih, seperti ini. Biasanya untuk anak-anak main game gitu ya. Nah, saya kali ini akan pakai ini, TP-Link TL-WR840N seperti ini. Seperti ini, jelas ya? Jelas, oke. Nah, isinya ini udah saya colokin, sebenarnya listriknya udah menyala tuh. Udah seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, buat teman-teman, sebelum ini dipasang di tempat yang agak tinggi, sementara kalian belum setting, sebaiknya memang kalian hafalin dulu ini nih, semua data-data ini. Kalau agak sulit ya di foto aja. Itu karena data-data ini akan sangat penting sekali, karena di situ dimuat ada IP address bawaan, kemudian password bawaan dan lain sebagainya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan setting ini untuk menjadi WiFi repeater, dan ini support terhadap WiFi voucheran menggunakan MikroTik. Artinya kita akan sambungkan dia ke access point yang menggunakan MikroTik. Kita menggunakan handphone saja, seperti ini handphonenya. Langsung kita akan sambungkan dia ke ke TP-Link ini. Kalau bawaannya itu namanya TP-Link AF0A. Oke, sekarang dia sudah terhubung, memeriksa kualitas internet, tersambung tanpa internet ya, karena ini masih baru, jadi belum ada internetnya. Sekarang kita buka ke browser. Kita pilih saja browser yang ada di handphone ini, biarkan ini di sini ya. Kita masukkan IP bawaannya 192.168.0.1 ya, ini nih ada bekasnya. Masuk seperti ini, dan dia akan langsung memperlihatkan halamannya seperti ini, ada username dan password. Ini ada di buku manualnya, bawaannya adalah admin. Admin seperti ini, dan ini adalah halaman utamanya. Nah, sebelum kita ke quick setup, ada baiknya kita samakan dulu jam yang ada di sini dengan pengaturan handphonenya. Atau biasanya kita menyebutnya samakan jam dengan PC. Karena kalau zaman dulu kan nyetingnya di PC ya. Kalau sekarang kita di handphone. System tool, ada reboot. Rebootnya nanti dulu, time setting dulu nih. Time settingnya kita samakan get from PC. Sama get from HP lah gitu. Save ya. Oke, kita masuk ke sistem tool reboot. Rebootnya itu kita enable auto rebootnya. Kalau saya sih biasanya di schedule. Kemudian saya akan reboot setiap hari ya, di checklist semua, Monday, Tuesday, Wednesday, dan seterusnya. Jam 4 pagi. Kenapa saya pilih jam 4 pagi? Karena kayaknya sih klien saya jam 4 pagi nggak ada yang main handphone, jadi saya pilih jam 4 pagi. Jadi itu disesuaikan aja di tempat teman-teman ya, kemudian save. Nah, setelah itu ada baiknya sih di reboot, kita reboot dulu. Oke. Nah, sekarang karena sudah di reboot, dia pasti akan minta dihubungkan kembali ke TP-Link AF0A. Kita hubungkan kembali, memeriksa koneksi internet, pasti nggak ada karena belum terhubungkan. Posisi ininya tidak dirubah dari tadi ya. Masih ngedip, warna merahnya ini masih ngedip. Nah, kita masuk lagi ke browser tadi. Sepertinya dia sudah otomatis terhubung ya. Kalau tidak, ya berarti Anda lakukan lagi seperti tadi ya, 192.168.0.1, kemudian masukkan admin dan keluarnya halaman seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara men-settingnya? Begini,
Teman-teman masuk ke quick setup biar mudah. Next, range extender karena kita mau men-setting ini sebagai WiFi repeater ya. Ini posisinya menyala nih WiFi repeaternya, si TP-Link-nya. Oke, range extender, next. Setelah itu, dia akan mencari SSID yang ada di sekitar dia, yang bisa ditangkap. Nah, ini ada dua nih, ada Mikrotik Agnia, ada CPE 220. Saya akan sambungkan dia ke CPE 220. CPE 220 itu adalah akses point utama di rumah ini yang saya sebar untuk tetangga-tetangga yang lumayan jauh sih ya. Karena di sana juga di rumah tetangga saya itu dia pakai WiFi repeater yang seperti ini juga. Oke, nah sekarang saya akan sambungkan ke CPE 220 Agnia. Kita konekkan dulu. Setelah kita connect, sebenarnya di sini hampir tidak ada pengaturan apa-apa ya. Kita tinggal namanya aja, namanya mau disamain atau tidak. Nah, saya biasanya supaya membedakan karena ketika saya setting biasanya saya agak bingung ini saya nyambung kemana kalau namanya sama semua. Maka biasanya saya customize, paling tidak ditambahin CPE 220 Agnia extension gitu. Ini bawaan dari sana ya. Ya sudah ini aja. Oke, tipenya no security. Kenapa tidak dikasih password? Kan nanti masuk halaman login page dari Mikrotik. Jadi ngapain harus kita password lagi? Gak usah ya. Kasianlah nanti konsumen, waduh harus masukin 2 kali password. Setelah itu tinggal next aja. Ini tinggal next aja. Ini finish. Dia reboot lagi. Kita tunggu sampai dia selesai ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Sekarang seharusnya secara teori dia sudah bisa digunakan karena kita sudah setting dia sebagai WiFi extended atau WiFi repeater dan ini siap disimpan di tempat yang mungkin lebih tinggi di dalam rumah atau di tiang juga boleh, tapi ini harus ditutup dengan wadah atau apalah. Rata-rata sih kalau teman-teman pakainya ember bekas cat tembok. Jadi ini tetap keluar kemudian dikasih lem. Kalau saya ini karena ada yang mau pasang baru di tetangga, jadi ini kemungkinan akan disimpan di bagian paling atas rumah tetangga. Gitu ya. Sekarang kita akan cek dulu apakah login page dari Mikrotiknya sudah bisa terbaca atau tidak. Kita akan pilih ke sini ke WiFi. No, namanya sudah berubah. Jadi CPE 220 Agnia Extension. Perlu masuk. Nah, teman-teman, biasanya kalau ada tulisan perlu masuk, itu artinya dia sudah terhubung dengan Mikrotik. Tapi jangan senang dulu, kita harus pastikan dulu dia keluar halaman Mikrotik atau tidak. Memeriksa, nah, ya kan? Ada perintah untuk login. Kita lihat halamannya. Halamannya, kita tuh, nah, ini adalah halaman sederhana login page Mikrotik saya seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, saya tinggal masukkan kode voucher ini saja. Kode voucher ini seperti ini. Oke. Tinggal masukkan usernya TP36, passwordnya TP36. Gitu. Atau kita coba deh. Kita coba ya. Waktunya masih ada kan ya. Oke, kita coba TP36. Oh, jangan yang ini deh. Kalau ini untuk game. Kalau untuk game, nah kalau untuk game memang kecepatan kita diperkecil sekali karena sebenarnya untuk kebutuhan game itu nggak gede-gede. Game itu rata-rata kayak Mobile Legend, Free Fire dan seterusnya rata-rata uploadnya itu hanya butuh 512 kbps. Jadi kalau dipakai nonton YouTube ya waduh pasti sulit. Karena kalau game dikasih upload yang terlalu besar justru dia akan nge-lag itu ya. Jadi orang tuh banyak berpikir kalau internetnya kenceng maka gamenya bagus ya, belum tentu juga. Game itu ya sesuai dengan jalurnya. Kalau dia butuhnya hanya 512 kbps, ya udah kasih 512 kbps saja. Maka kalau teman-teman usaha voucheran pasti akan dapat untung lebih banyak karena kuota yang dikeluarkan hanya 512 kbps. Oke, kita nggak bahas itu. Kita langsung masukkan ABWT85. Passwordnya sama ABWT85.
UWT85. Seperti ini ya. Kita cek. Nah, ini sudah terhubung dengan internet. Kita cek apakah internetnya sudah bisa digunakan atau tidak. Nah, sekarang kita sudah buka halaman YouTube. Kita cek apakah, nah ini ya, halamannya udah jalan. Ini yang saya tonton karena terakhir saya nonton mengenai jatuhnya pesawat sih. Jadi mungkin rekomendasi YouTube-nya mengenai jatuhnya pesawat Sriwijaya Air terus. Oke, itu ya. Jadi pada intinya WiFi repeater ini, atau ini sebenarnya access point TP-Link TL WR840N, rekomendasi untuk membuat WiFi voucheran. Dia support terhadap voucher dan bisa digunakan banyak user. Satu persatu voucher itu bisa terbaca di MikroTik. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain yang mungkin juga sedang membutuhkan. Dan kalau Anda ingin mengetahui banyak informasi lagi yang lain, silahkan klik subscribe. Di channel ini, teman-teman bisa menonton tutorial, bisa menonton daily vlog, dan lain sebagainya termasuk juga kuliner. Tetaplah di channel ini.